Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya seputar perkawinan beda agama. Sebagaimana video yang lalu, ada 3 cara untuk bisa melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Yang pertama adalah di luar negeri, yang kedua adalah melakukan tanda petik manipulasi agama, yang ketiga adalah melalui penetapan pengadilan. Nah, saya akan fokus ke penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama di mana pasangan 2 orang ini masih tetap dalam agamanya masing-masing. Yang dimaksud masih tetap dalam agamanya masing-masing itu seperti apa? Artinya, Anda tidak perlu mengubah kolom agama di KTP. Artinya misalkan yang Islam tetap Islam, yang Kristen tetap Kristen. Misalkan kalau ini ambil contohnya adalah Islam dengan Kristen. Jadi artinya Anda tidak perlu melakukan konversi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya? Yang paling fundamental itu adalah bahwa kesiapan secara psikologis dulu. Persiapan secara psikologis itu artinya 2 orang yang mau menikah ini itu sama-sama sudah menyadari bahwa perkawinan atau agama itu adalah hal yang esensial. Artinya apa? Artinya yang Islam tidak seharusnya memaksa orang Kristen itu masuk menjadi Islam. Begitu juga yang Kristen tidak bisa memaksakan kehendaknya agar yang Islam ini masuk Kristen. Artinya semua berjalan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pastikan pasangan kalian yang mau menikah atau kawin beda agama ini clear soal itu dulu. Ya, ketika kalian ini clear, artinya sudah sepakat dengan soal itu, maka yang kedua, pastikan juga ibu bapak kalian, ya, baik ibu bapak yang laki-laki ataupun ibu bapak yang perempuan, itu juga menerima soal itu. Sebab kalau tidak menerima, ini juga pasti akan menjadi kerumitan terlebih dahulu, kerumitan tersendiri. Artinya apa? Clear di pasangan, ya, clear di pasangan ini, juga clear di kedua keluarga ini. Artinya keluarga Kristen juga sudah rela kalau kemudian anaknya kawin beda agama dengan Islam. Yang Islam juga tidak keberatan kalau anaknya juga kawin dengan orang Kristen. Dan yang paling penting adalah masing-masing orang pasangan ini itu tetap dalam agamanya masing-masing. Oke, clear ya. Jadi pastikan pasangan ini clear soal itu, keluarga juga clear soal itu. Saya tadi mengambil contoh Islam dan Kristen. Lalu apa? Kalau sudah clear kayak gitu, apa yang bisa dilakukan? Ingat, perkawinan beda agama untuk saat ini hanya baru bisa dicatatkan melalui catatan sipil. Tidak bisa atau belum bisa melalui kantor urusan agama, KUA. Itu masih belum bisa. Artinya apa? Jalurnya adalah jalur catatan sipil. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka apa yang perlu dilakukan ketika ini? Saya tadi mengambil contoh Islam dan Kristen. Kalau menggunakan cara Islam KUA belum bisa, maka perkawinan beda agama itu menggunakan pemberkatan ala Kristen. Sekali lagi, yang Islam tetap dengan Islamnya, yang Kristen tetap dengan Kristennya. Pasangan ini harus mencari gereja atau menemukan gereja yang bisa memberkati perkawinan beda agama. Biasanya itu ditanyakan dulu kepada yang Kristen, apakah gerejanya itu bisa melakukan pemberkatan perkawinan beda agama. Kalau ternyata gerejanya itu bisa, maka proses perkawinan beda agama itu kemudian dilakukan di gereja di mana orang Kristen itu kemudian berjemaat. Ya, tinggal kontak pendetanya. Misalkan yang paling mudah adalah GKJ, gitu kan, Gereja Kristen Jawa begitu. Banyak di antara gereja ini yang terbuka, gitu kan, terbuka untuk mau melakukan pemberkatan perkawinan beda agama.
Ingat, yang Islam tetap Islam, yang Kristen tetap Kristen. Jadi setelah diberkati, lalu kemudian gereja tersebut akan menerbitkan surat, ya, akta perkawinan gitu kan. Dicantumkan di situ akta perkawinannya, siapa yang kawin, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Beserta dengan KTP dua belah pihak itu sendiri. Nah, setelah dokumen-dokumen ini terkumpulkan, dokumen apa saja nanti bisa dicek ya, dicek di syarat-syarat perkawinan di Google itu, sudah dikumpulkan dokumen perkawinan itu beserta dengan surat dari gereja itu, maka bawalah surat tersebut ke catatan sipil di mana perkawinan itu dilangsungkan. Kalau perkawinan itu dilangsungkan misalkan di Solo, maka dibawa saja ke catatan sipil yang ada di Solo. Apakah catatan sipil akan langsung menerima? Setahu saya tidak. Loh, lalu kalau tidak diterima, ngapain kita ke catatan sipil? Ya, kita perlu mendengar langsung bahwa catatan sipil itu bagaimana responnya. Jadi dokumen tersebut diserahkan, Pak, ini kami kawin beda agama, ini bukti bahwa ada gereja yang sudah memberkati kami, gitu kan. Kalau langsung diterima oleh catatan sipil, ya alhamdulillah, puji Tuhan, sipil akan mencatatnya. Tapi biasanya siap-siap saja catatan sipil akan menolak. Biasanya mereka akan menolak. Kalau ditolak, jangan patah semangat. Maka dari catatan sipil kemudian kita bisa meminta kepada pengadilan setempat, misalkan PN Solo atau PN Surakarta misalkan, itu untuk memberikan penetapan. Jadi caranya adalah kedua pasangan itu bisa bikin surat permohonan sendiri kepada kepala ketua PN, atau kemudian menggunakan jasa lawyer nanti kalau nggak mau ribet, itu membuat surat permohonan kepada pengadilan negeri, kemudian melalui panitera, lalu kemudian supaya perkawinan itu dicatatkan. Nah, setelah diproses di pengadilan, biasanya pengadilan akan memanggil para pihak itu. Sidangnya setahu saya cepat dan tidak bertele-tele dan murah, karena sistem peradilan di Indonesia sekarang jauh lebih baik ya menurut saya. Biasanya cepat. Jadi kalau misalkan data-datanya lengkap, sudah ada surat dari gereja, biasanya mereka akan memberikan penetapan. Yang diminta oleh dua pasangan itu yang diminta oleh pasangan itu di dalam permohonannya itu minimal 3, ya, minta kepada pengadilan agar supaya mengakui peristiwa perkawinan itu. Permintaan yang kedua, meminta kepada pengadilan supaya memerintahkan kepada kantor catatan sipil untuk mencatatnya. Dan yang ketiga itu siap membayar biaya yang dikeluarkan atau biaya dari proses persidangan itu, kayak gitu. Dan nanti kalau dikabulkan, dan rata-rata memang dikabulkan sepanjang tidak ada yang keberatan, bapak ibunya tidak keberatan, kemudian sudah ada surat dari gereja, itu biasanya akan cepat gitu kan, cepat. Nah, setelah diputuskan penetapan, pengadilan sudah melakukan penetapan, maka seluruh dokumen yang tadi ditolak oleh catatan sipil dibawa kembali, ya, dikumpulkan kembali beserta dengan surat penetapan pengadilan itu, diarahkan lagi ke catatan sipil. Catatan sipil pasti akan mau untuk mengeksekusi apa yang sudah ditetapkan oleh pengadilan itu sendiri. Jadi caranya sangat simpel dan biasanya nggak terlalu mahal kok biaya persidangannya. Ya sangat tergantung dari jarak dan lain sebagainya itu. Saya pernah tahu misalkan ada yang kena 150, ada yang 200, ada yang 300, dan semuanya ada di penetapan itu dan transparan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanggengkan perkawinan beda agamanya itu atas dasar cinta, negara ini masih menyiapkan cara-caranya, dan tinggal kita sendiri apakah kita punya komitmen untuk melanggengkan itu di dalam ikatan perkawinan beda agama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.